Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudara-saudara yang di Orange juga, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Amsa pasal 1. Sangat istimewa satu yang membahas. Kemarin kita sudah membahas Amsa pasal 31 dari akhir. Dan sekarang kita memulai lagi di Amsa pasal 1. Jadi kita sudah memahami akhir dari Amsa pasal 31 dan kita memulai di Amsa pertama, maka kita akan lebih mudah lagi menjalani jalan kehidupan kita. Di saat jalan kita tidak baik dan tidak lurus, maka kita akan berjalan dan tidak mudah jatuh ke dalam jalan yang tidak baik. Dengan jalan begini, maka kita bisa berjalan ke jalan yang kita tuju. Dan berjalan ke kiri atau ke kanan, dan di akhir jalan ini akan tersesat. Jadi sini kita memulai perjalanan kita. Kita tahu umpama satu kompas bagaimana kita menjalan di arah jalan kita. Itu suatu perumpamaan bagaimana kita menikah dengan seorang wanita yang penuh hikmat dan bisa membantu kita. Dan kita sebagai istri, sebagai orang yang membantu suami, bagaimana kita bisa membantunya. Dan kadang suami suka menghina, merendahkan istrinya kalau melihat istrinya dan tidak pernah mendukung atau membimbing dan merasa istri kita tidak bisa. Jadi istri tidak bisa melakukan apa yang menjadi sepantasnya sebagai seorang istri yang membantu suami. Dan di akhir Amsa pasal 31, anak muda, kamu mesti menikah dengan wanita yang penuh dengan hikmat, yang bijaksana. Dan ini akhir dari Amsa pasal 31. Jadi kamu sebagai suami bisa dekat gerbang pintu dan duduk-duduk dan dengan penatua dan bercakap-cakap di sana. Ini ada akhir dari Amsa pasal 31 dengan satu puisi dengan akhir dari Amsa 31. Dengan satu puisi bagaimana membantu kita memahami dengan segala kosakata puisi. Dari A itu bait pertama, yang B bait kedua, dan A sampai Z. Sebenarnya abjad Ibrani ada 26 abjad. Jadi kita bisa ketahui yang menulis Amsa ini sangat gemas. Yang depan, yang Amsa yang depan ini kamu tidak ingat, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting kamu bisa menghafal puisi ini dengan 22 bait yang mengikuti abjad yang kamu pahami, yaitu A, B, C, D. Itu sudah cukup, itu jalan kehidupanmu. Ini akhir dari Amsa untuk mendapatkan hikmat. Akhir dari mendapatkan hikmat. Dan hari ini kita memasuki Amsa pasal pertama. Dari sini ya sama pasal 1. Amsa pasal 1 sama ada hubungan kaitannya dengan Amsa pasal 31. Dan bagaimana dia memulainya? Ya, saya memberi tema menerima loh, penglihatan yang dari Tuhan, yaitu Amsa pasal 1 ayat 23.
Aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitakan perkataanku kepadamu. Kita merasa mengandalkan diri kita sendiri, kita bisa memahami Amsal. Dan seperti yang kita masih muda, kita tidak mau mendengar. Ini penglihatan di saat kita mau berbalik. Tuhan bersedia berpaling rohnya kepada kita dan menambahkan semua yang kita mengharapkan. Dan itu memberikan kita kekuatan, berikan satu kekuatan yang Tuhan curahkan kepada kita. Tuhan akan memberikan rohnya Tuhan kepada kita. Mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak bisa melakukannya. Seperti Amsal, kita membacanya satu sekali, kita tidak bisa memahami. Jadi sepertinya tidak ada hubungan dengan kita. Di saat roh Tuhan tinggal di dalam kita, kita dengan roh Tuhan di dalam kita, kita bisa beraktivitas dan juga melakukannya dan juga berdoa kepada Tuhan. Jadi kita dengan firman Tuhan bagaimana kita mendekatkan diri. Jadi mengandalkan dorongan ini dan kita terus mengejar firman Tuhan. Dan Tuhan berkata firman saya akan diberikan padamu. Dari situ kehidupan dan juga firman. Yaitu hidupan dan firman, yaitu kita berbicara, jikalau kamu tidak hidup, tidak ada nyawa, kamu tidak bisa membicarakan apa-apa. Jadi walaupun di dalam otak kita ada segala macam perkataan, tidak ada nafas, kita tidak bisa berkata apa. Jika ada nafas, kita tidak ada perkataan, maka tidak bisa berkomunikasi. Jadi tidak ada nafas dan hidupan ini ada sama satu kaitannya. Kita jangan hanya begini membaca firman Tuhan. Jika kita ada nafas, maka firman ini baru terus beraktivitas dan menambahkan. Jadi firman ini ada suatu kehidupan yang terus dan ada kehidupan, ada firman, ada rohnya Tuhan, ada yang firman Tuhan, dan mereka satu. Maka hari ini kita mengejar firman Tuhan dan kita membaca Amsal Tuhan dan kita juga membutuhkan rohnya Tuhan. Dan kita satu pengejar ini ada kekuatan dan juga ada. Dan saya ini melihat pertama kita melihat gambar ini ya tentang Amsal. Bagaimana susunan Amsal ini. Itu susunan Amsal ini pasal 31 ini bagaimana ada pengajaran dari ayah dan ibu. Dan kita pasal yang pertama kita masuk semua peraturan dari ayah. Itu bukannya firman yang sangat asing, tapi ini orang tua yang berbicara pada kita, yang sama kita ada hubungan dengan kita. Yaitu tentang yang terakhir ini, dia bagaimana ayah dan raja dan ibu mengajar ayah dan mendengarkan didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jika kamu tidak ingin lagi dengan semua ajaran ibumu, dan kamu mesti ingat dia ingin supaya kamu untuk mendapatkan satu menantu yang baik untuk kamu. Nah, satu lagi. Itu pertama kita melihat lagi tentang
lagu yang penuh hikmah, kata-kata penuh hikmah ayat 1:20. Kita hina hikmah wisdom. Kita di sini lihat hikmat memanggil, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Yaitu di seluruh bumi itu hikmat berseru nyaring. Kamu di sini berkata kamu mesti menerima rohnya Tuhan. Dan ini firman ini akan terus di dalam kehidupanmu. Yang terakhir. Itu yang terakhir dari Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31 tentang syair wanita berpenuh hikmat. Dan kita ini dari ayat 1 Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 kita tema yaitu Amsal Salomo. Tujuannya adalah intinya ayat 2 sampai 7 yaitu memberi makna orang pandai, adil, cerdas dan juga anak muda. Amsal bukan berikan kepada orang yang bijaksana, bukan kepada anak muda yang belum masuk ke dalam kedewasaan. Tapi orang bijaksana juga mesti belajar Amsal. Orang yang merasa penuh hikmat juga mesti belajar Amsal. Supaya dia mempunyai hikmat mendapatkan didikan. Ayat 6. Untuk mengerti Amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Jadi situ kita merasa kita langsung mengajarin orang. Itu ada yang baik supaya orang memahami. Jika memberi Amsal dan teka-teki perkataan dan ibarat atau ya. Jadi orang bisa lebih memahami. Jadi aku teka-teki aku perkataan ayat pasal 30 ayat 18 perkataan Agur bin Yake. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti. Jadi perkataan 4 ini mesti diteka-teki. Dan banyak yang dia tidak memahami. Jadi orang yang berkata supaya kita memakai pemikiran kita. Yaitu kadang perkataan ibarat itu sangatlah sebagai teka-teki. Dan akhirnya dari Amsal ini, tujuan dari Amsal ini adalah untuk memuji Tuhan. Orang yang bodoh mencibirkan bibirnya atau menghina. Di sini depan dikatakan tujuan inti dari Amsal, bagaimana dia menghibur orang dan memberikan didikan hikmat dan memberikan kebijaksanaan, pengetahuan. Tetapi orang bodoh ini semua ini tidak ada hubungan dengan saya. Jadi mereka tidak menghiraukannya. Dan jika kita mengikuti Amsal dan kita mengikuti Amsal dan dalam kehidupan kita, kita bisa memuliakan Tuhan dengan pengetahuan kita. Jadi permulaan ini ibaratkan jangan berhenti sampai di sini. Ini baru awal permulaan. Jadi gereja kita membaca film Amsal dan terus terus membacanya dan terus mengait dalam dan lebih memahami mengenal Tuhan. Jangan berhenti hanya di sini saja. Kita memahami dan mengerti. Jadi seumpama satu menikah mengikut dalam
kita di dalam pernikahan ini kita memahami dan mengenal, dan setiap hari kita mengenal pendamping kita. Setiap hari memujinya dan mengasihinya, mencintainya. Dan kita sudah membahas Amsal pasal 1 ayat 7. Dan itu bagiannya. Yaitu satu temanya seperti kita di sekolah kita belajar Mandarin, ada yang mengarangnya, dasar kita di dalam pelajaran Mandarin yang menulisnya, yang mengarangnya siapa. Itu Amsal pasal 1 adalah Salomo yang menulis. Tapi kita merasa satu gurungan pasal ini adalah semua Raja Salomo yang menulisnya. Tapi sebenarnya Amsal pasal 1 sampai 9 ada Salomo yang menulis. Ya, 10 ini, pasal 10 ini kita juga melihat semua banyak Amsal Salomo yang menulis, tapi yang mulai dari Amsal pasal 10 sampai terus adalah benar-benar Salomo yang menulis. Dan Amsal pasal 22 baru kita melihat bagaimana diri kita menjadi orang yang tentang yang penuh hikmat. Tapi semua bukan hanya firman yang dari Salomo saja, seperti yang dibawa juga banyak dari orang-orang yang bijaksana. Ini sampai di pasal 24, di pasal 25, yaitu ada Amsal yang dari Salomo. Jadi akhirnya mereka menemukan Amsal Salomo dan ditambahkan ke dalamnya. Jadi ada 2 bait Amsal ini. Ada satu bagian adalah Amsal Salomo yang mereka tambahkan. Dan di Amsal pasal 24 ayat 1 bukan hanya berhenti sampai di sini saja. Di belakang ada lagi satu kata. Itu ya, orang yang melihat ini. Itu Raja Hizkia ini adalah 200 kemudian sesudah Salomo. Hizkia adalah di sebelum Masehi, 8 Masehi, tapi Salomo 10 sebelum Masehi. Ini kejadian ini ada sudah berlalu 200 tahun. Jadi di sini ada orang bijaksana yang menambahkan hikmat firman ini. Dan juga banyak lagi di semua amsalnya Salomo mereka tambahkan. Dan juga di zaman Hizkia banyak menambahkan dalam semua yang di dalam kitab Salomo. Jadi semua ini bukan Amsal hanya berhenti di sini. Jadi satu gurungan Amsal kenapa bisa sampai ada 31 pasal. Kemungkinan tidak hanya berhenti sampai ke zaman Raja Hizkia, dan juga kemungkinan juga dibawa di dalam pembuangan dan mereka kembali dari pembuangan. Jadi mengalami dalam bertumbuh dan keadaan ini. Jadi seluruh gurungan kitab Amsal ini semua ada dari Salomo. Jadi Salomo adalah hikmat yang penuh hikmat dari bangsa awal permulaan dari bangsa Israel. Dari perumpamaan Musa, awal permulaan dari bangsa Israel. Seperti Abraham, ada bapa leluhur bangsa Israel. Dan juga mereka banyak mengalami. Dan kita kembali ke pasal pertama. Dan tadi kita sudah membahas ayat 1 sampai 7. Tadi itu tema dan tujuannya.
membimbing kita supaya kita belajar penuh hikmat. Kita masuk bagian 2 ayat 8 sampai 19. Jadi hai anakku, dari 10 hai anakku. Ayat 15 hai anakku. Kita di sini melihat seorang ayah sangat rajin mengajar anaknya. Dia 3 kali memanggil padanya, engkau mesti mendengar didikan ayahmu. Jangan meninggalkan didikan ibumu. Didikan ayahmu, ajaran ibumu. Dan saya merasa ini sangat baik. Sebenarnya kita orang tradisi Cina mempunyai pandangan yang salah. Ibu yang jadi yang jahat, bapak yang jadi baik. Ibu sangat galak, suka mengajar anak. Dan bapak pulang ini akan memeluk anaknya dan berkata, ibu janganlah kamu terlalu galak sama anak. Saya tidak tahu apakah dalam masa pertumbuhanmu kamu mengalami ini, satu yang sangat baik, yang satu sangat jahat, yang galak gitu. Jadi sebenarnya tidak baik dalam satu pertumbuhan anak itu, tidak baik. Jadi ada satu tujuan dan inti pengajaran. Jadi merasa ada satu lubang untuk bersembunyi. Ibu begini, ayah begini. Kita memohon Tuhan membantu kita. Kita sebagai orang tua, kita pertama mesti menyelesaikan permasalahan kita di saat ini. Di dalam mendidik anak itu satu, tidak satu ke kiri dan ke kanan. Ada satu jalan lurus supaya mereka bertumbuh. Ibu ada satu tujuan. Bagaimana mendidik anak dengan satu hati. Ini apa yang ayah katakan? Jika kamu mendengar ajaran saya, karangan bunga indah itu dibagi kepalamu dan suatu karung bagi lehermu. Bolehkah? Baikkah ini? Kalau kamu dengar didikan ayahmu, karangan bunga yang indah ini bagi kepalamu dan suatu karung bagi lehermu, itu satu kemuliaanmu. Itu juga kemuliaan ayah dan ibumu. Tapi sampai bagian ini, dan kita melihat anak ini mulai bertumbuh besar, dan dia tidaklah sangat dewasa, dia punya satu status. Sebenarnya dia lebih suka bermain sama teman-temannya daripada mendengar didikan orang tuanya. Dan kita juga itu satu tekanan, peer pressure. Orang juga begini, orang boleh main begini, kenapa saya tidak boleh main seperti ini? Jadi kita merasa memiliki satu kekuasaan untuk berdemo atau memberontak orang tua kita. Jadi membicarakan pengajaran kita, adakah kita memberikan jalan yang lurus kepada anak kita? Jikalau ayah dan ibu dan sering ribut, dan pertumbuhan anak akan dengan ribut juga untuk ribut dengan orang tua, karena di dalam pertumbuhan dia tidak memenuhi dengan ini, dan ayah berbicara begini, ibu berbicara begini, dan mendapatkan teman dan berbicara begini, dan mereka mendapatkan jati diri sendiri. Jadi anak ini dalam satu kekacauan pemikiran yang tidak baik untuk mengambil keputusan, dan teman yang bersama dengan dia itu ya bagaimana? Jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut.
Jikalau mereka berkata, mari ikut kami, biarlah ia berhadang jalan. Kamu merasa aman dan kamu mengikutinya. Jadi di Amsal pasal pertama, satu perkataan yang pertama yang orang tua bicarakan kepada yaitu tentang tekanan dan tentang bagaimana mencari jati diri sendiri. Jangan melihat pandangan orang lain supaya kamu membenarkan semua yang kamu pemikirkan yang salah. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu pergi ke tempat les? Lebih baik kita main bersama. Sebab ini bagaimana kita awal kita memilih. Dan ini sekelompok orang teman baik ini bagaimana melakukan, mari kita menghadang darah orang. Kita mengintai orang yang tidak bersara dengan semena-mena. Dan mereka adalah seorang pembunuh. Dan ingin merampas barang orang lain. Dan juga menghadang darah orang. Dan membicarakan kalau kita itu sangat besar. Dan bisa melakukan semua kejahatan. Dan kita sebagai orang tua sangat khawatir dan bagaimana anak kita bermain dengan orang yang bagaimana, bergaul dengan orang yang bagaimana. Jadi di dalam zaman orang Israel ini adalah kalung akan diberikan di lehermu dan juga bunga indah itu di kepalanya. Dan berkata, anak, jangan engkau mendekatkan diri dengan orang seperti itu. Orang berkata begini dan bagaimana. Dan orang berbicara sangat besar. Dan kamu merasa kamu bersama orang tersebut, kamu sangat baik dan sangat hebat. Dan mereka akan merampas dan akan menerang mereka hidup-hidup. Dan bagaimana ini kita akan hidup bersama berbagai benda dan berharga. Dan di sini dikatakan dengan hidup bersama, senang kita hidup bersama. Dan di sini tidak dikatakan dikala dalam kesusahan tidak menyuruh, di dalam kesulitan kamu menyuruh kamu pergi dulu. Dan di ayat 15, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Dan ayat 17, sebab percuma seperti burung tahu di depan ada jaring tapi tidak bisa menghindarinya. Sebenarnya di dalam jaring itu ada sayatan yang sangat tajam yang bisa membinasakan. Jadi sini anak muda ini pergi merampas dan semua barangnya dibawa di dalam. Sesudah merampasnya dibawa di dalam rumah, dipenuhi rumahnya. Di sini ada pemikiran orang yang bodoh. Dan sini ayah berkata, demikian pengaruh setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyai. 是父親的第一番話。小心你嘅朋輩， 小心你的平輩， 小心你係同咩人喺埋一齊， 小心你跟什麼樣的人在 唔好好 一 似 起。 啲 Dan ayah berkata 愚昧嘅鳥咧 hati-hati. 咁樣嚟到入咗嗰啲嘅網絡 Bagaimana 裏邊。 kamu 不要 bergaul 像那些 dengan 愚 orang 昧 yang 的鳥一 bagaimana. 樣進入了網絡裡面。 Ini ada satu nasihat orang tua yang pertama. Hati-hati temanmu. Jangan membuat orang lain untuk membenarkan semua kebenaranmu. Setiap orang mesti bertanggung jawab atas perilaku yang kita lakukan. Ayat 20 sampai 23. Itu tema yang bagian 2. Nasihat orang tua sampai di sini. Dan juga memperkenalkan suatu suara. Yaitu ayat ini memberikan semua ini pada suara ini, yaitu hikmat, itu hikmat hotma, itu artinya ya, hotma itu artinya hikmat. Itu bahasa Ibrani, hotma itu diartikan hikmat.
ini perempuan ini berkata, memanggil dan berseru-seru di atas tembok-tembok, di tempat orang yang banyak orang bercakap-kata, di pintu-pintu gerbang kota yang mengucapkan kata-kata. Sebenarnya hikmat ini bukan satu pelajaran, yaitu menutupi ini satu sedikit pengalaman. Di sini katakan hikmat di jalan-jalan, di lorong-lorong banyak. Engkau menengokkan kepalamu ke langit, ada. Engkau naik bis, engkau jalan, hikmat ini juga ada di sampingmu. Bukan ada hikmat yang tersembunyi, bukan satu penglihatan yang istimewa. Hikmat adalah langsung turun dan selalu berkata-kata. Jika kamu tidak merasa dapatkan satu kepercayaan tinggi, kita akan selalu mendengarkan suara ini dan setiap saat memberitahukan kita, dan juga di jalan-jalan. Dia adalah hikmat kehidupan. Jika kamu di sini hidup, jika kamu datang mendengar, kamu akan mendengar hikmat berseru-seru. Hikmat membicarakan apa? Orang bodoh mencintai kebodohan. Jadi orang tidaklah muda dan tidak sangat muda. Jadi pemikirannya sangatlah muda, tidak berpikir. Orang bagaimana maka saya mengikuti bagaimana. Dan mesti diberitahukan dan dibimbing. Tapi mereka mencintai kebodohan. Dan kita melihat itu, saya begini, kamu jangan berbicara dengan saya. Itu orang bodoh. Tidak bisa dijelaskan. Orang yang cuma pencemooh adalah suka dengan pencemooh, yaitu sombong. Apa yang kamu katakan itu tidak enak baik main, tidak ada kreatifnya. Dan bagaimana saya mengambil keputusan sendiri? Dia pencemooh. Pencemooh gemar dengan beban cemooh. Dan kita melihat ini ada sejajar. Ini dari hikmat. Orang bodoh mencintai kebodohannya. Orang pencemooh mencintai gemar dengan pencemooh. Orang yang bebal ya. Juga membenci pengetahuan, dan ini berbalik. Kosakata pertama dan satu jam. Dan ini berbalik. Orang bebal itu bagaimana? Tapi dia membenci pada pengetahuan. Dia benci dengan pengetahuannya. Yang baik jangan bicara dengan saya. Di sini hikmat berbicara. Sampai kapan? Saya di telinga samping berbicara, tapi kamu tidak mendengar. Mau sampai kapan? Saya memanggil kamu, tapi kamu tidak mau berbalik. Ini adalah hikmat yang begini. Bukannya dia tidak berbicara, tapi tidak mendengar tegurannya. Jika kita mau mendengarkannya, karena hikmat ini, aku hendak mencurahkan isi hatiku padamu dan memberitahukan perkataan kepadamu. Bukannya hanya perkataan di samping telingamu, tapi perkataan kita mau berbalik dan kita membuka hati kita. Apa yang terjadi? Rohnya Tuhan akan masuk di dalam kita. Dan ini satu perbedaan sangat besar. Bukan hanya kata-kata yang di telinga kita, ada hati yang di dalam kita, perkataan yang di dalam hati kita. Kenapa kita membimbing orang untuk terima Tuhan Yesus sangat penting. Engkau bukan hanya tahu ada Yesus, tapi engkau buka hatimu dan bukan hanya berkata, Tuhan saya telah membuat dosa padamu. Bukan hanya
karakter perkataan dari moto dari keagamaan. Jika kamu bersedia berbalik, Tuhan berkata, roh saya taruh untuk membimbing kamu. Engkau hanya permuraan. Di saat kamu bergait lebih dalam dan pengharapanmu bertambah dalam, kamu mengejar hikmat, akan ada satu tenaga untuk melakukannya. Bukannya hanya menghindar. Engkau akan mengejar. Tuhan berkata, roh saya akan saya berikan padamu dan firman saya berikan padamu. Ada roh, ada firman. Dan kita lebih memahami firman-Nya Tuhan. Kita juga memahami perintah kata Tuhan. Dia tidak ada roh. Jadi hanya mengandalkan pemikiran kita. Kita sangat mudah menjadi orang bodoh. Tidak ada pencemooh. Loh, Tuhan mengubah hati kita. Karena waktu terbatas saya berbicara sampai sini. Apakah kita melihat bagian ayat dan Roh Kudus ada bagian sini? Kita sebagai anak muda kita tidak bersedia mendengar. Walaupun itu adalah mahkota dan karung emas ditaruh di dalam diri kita dan kita tidak menghiraukannya. Kita mengkhawatir teman kita dan khawatir tentang perasaan kita dan tidak bersedia mendengar bidikan ayah kita. Dan di ayat di bagian kedua ini, roh ini dimasuk membimbing kita. Anakku, jika engkau tidak ingat apa yang ayah kamu didik, jika kamu jalan orang, banyak orang, hikmat akan berbicara dengan padamu. Di saat engkau bersedia mendengar, jikalau engkau bersedia berbalik, engkau memohon pada Tuhan, roh Tuhan akan membimbingmu. Untuk membimbingmu dari dalam dan luas. Supaya kamu orang yang bersedia penuh hikmat membimbing Tuhan. Memohon Tuhan memberkati firman-Nya. Membuka hati kita. Meninggalkan status anak muda. Tidak mengandalkan orang untuk menentukan jati diri kita. Dan kita membuka pada Tuhan. Dan kita tahu Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita mencari firman Tuhan. Kita mendapatkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara semua, mari kita bersama, mari berdiri kita memuji Tuhan kita. Ya Tuhan, kita hanya mencari-Mu. Tuhan, Engkau ada saat kami. Engkau Tuhan yang kami cari. Mari saudara-saudara kita semua, kita membuka mulut kita dan kita berdoa. Kita berkata pada Tuhan, Tuhan kami tetap mencari-Mu. Kami mencari-Mu. Hikmat-Mu. Engkau ada kami semuanya. Kami semuanya. Maka kami mencari Engkau Tuhan. Mari kita membuka mulut kita dan kita berdoa. Tuhan, Engkau ada kehidupan kami seutuhnya. Kami tetap mengandalkan-Mu. Haleluya.
Allah Bapa, kami berterima kasih karena kamu mengasihi kami. Supaya kami ada satu kehidupan yang berbeda. Supaya kami ini setiap orang ada keluarga. Kami setiap orang ada orang tua. Saya ingin berbicara, mendoakan untuk orang tua. Kamu menjadi orang tua, engkau angkat tanganmu bahwa hati kita sebagai dengan pendamping kita dengan sepenuh hati berdoa. Satu hati berdoa karena anak-anak kita dari doa kita. Kehidupan kita sendiri dan sebagai pendamping kita ya bersatu hati melakukan ini, dan tidak satu pun yang menjadi orang tua dengan sepenuh hati, bersatu hati berjalan dalam satu keluarga yang sukacita. Kita menjadi orang tua, kita berdoa untuk hati kita, kita memohon Tuhan membuka hati kita dengan pendamping kita tentang keuangan dan juga pendidikan. Yang banyak yang tidak sama. Kita memohon pada Roh Kudus, kita memohon pada Tuhan, kita bangkit. Kita mesti bersatu dengan pendamping kita dan kita memohon kepada Tuhan. Allah Bapa, kami memohon padamu. Kamu, saya sendiri sebagai Bapa, saya memohon padamu. Saya tidak bisa berjalan dengan istri saya bersama dan dengan satu hati dengan anak saya. Dan saya dalam Tuhan Yesus memberkati dalam Tuhan dan juga orang tua kita zaman ini. Juga satu jalan yang penuh satu, dan kita menerima satu hikmat dari Tuhan. Kita mendapatkan hikmat ini. Kita dengan satu hati berjalan bersama di dalam keluarga. Bukan hanya membawa satu perselisihan, pertengkaran, ketidakdamaian. Kita berjalan dengan satu yang memberi satu kasih. Memberi dalam kehidupan kami, harus dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih padamu. Kamu beri satu, ada orang tua. Tuhan, hari ini di dalam Amsal ini katakan, kamu berkata pengajaran dari orang tuamu, jangan meninggalkan sebutannya orang tuamu, dan sebagai orang tua, sebagai otoritas membawa taruh di samping kami supaya kami bisa mendengar dan mendengar dalam kehidupan saya ini, di dalam kehidupan ini dari ketua kamu banyak menghibur kamu mendengar tapi kamu tidak mau. Pengajaran ini, didikan ini sangatlah berharga. Dan saya ingin kita berdua berbagi di dalam kehidupan kamu, membimbing kamu melalui dari orang tua kamu, baik dari otoritas kamu di dalam ini. Kamu sangat berharga. Kalau saya tahu berjalan dengan jalan di sini, saya hari ini akan berbeda. Bisa melalui pengalaman ini kita saling sharing dan kita memberkati generasi kita supaya mereka bisa berjalan di jalan yang penuh diberkati.
Jika sudah selesai sharing, kita saling mendoakan, memberkati yang melalui orang tua, melalui otoritas orang tua dan ketua sel ini dan satu generasi dan banyak generasi ini tidak bersedia mendengar, mewakili mereka, mengakui mereka tidak bersedia mendengar supaya telinga mereka terbuka dan menerima pengajaran dari orang tua dan juga melalui otoritas pengajar ini dan turun dan diberikan pada mereka dan kita bersama saling mendoakan. Oh. Tuhan Yesus, kami terima kasih memuji-Mu. Engkau memberikan satu didikan orang tua dan kata orang ibu dari dalam keadaan ini. Terima kasih melalui masa lalu kami banyak peraturan pemberitaan didikan ini. Kami berterima kasih melalui orang tua kami berterima kasih padamu, melalui otoritas kami, guru kami, ketua sel kami dan pendeta kami, membimbing kami berterima kasih padamu. Dan kamu berkati kami, yang tadi yang kami berbagi, kami membicarakan ini, Tuhan Engkau memberkati kami jalan di tengah-tengah ini, berkati kami di dalam berbagi saya ini, berkati kenuturan kami, bangkit di jalan yang benar ini. Tuhan bantu kami. Engkau memberitahu hikmah masuk dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kami. Memberikan mahkota ini, yaitu karung emas ini, supaya kami, hidup kami memahami di dalam hikmah ini, hilangkan semua ini, kesombongan kami, pencomoohan kami, supaya hati kehidupan kami mempunyai telinga dengar-dengaran jalan di jalan-Mu. Tuhan menyertai kami supaya kami yang memuji-Mu. Terima kasih kami berterima kasih memuji-Mu. Saudara-saudara semua, mari kita bersama bangkit berdiri, mohon rohnya Tuhan mengurapi kita. Kita membuka hati kita supaya kekuatan Tuhan mengurapi kita, supaya kita bisa mendengar firman-Nya Tuhan. Di dalam firman ayat 23, berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mengucapkan isi hati kepadamu dan memberitahukan perkataan kepadamu. Di sini kita mesti berpaling, firman Tuhan memberitahukan pada kita ini, kita mesti berbalik. Kita sangat menunggu sampai ada bencana baru kita berbalik. Hari ini ada hikmatnya Tuhan, ada firman-Nya Tuhan, kita berbalik. Roh Tuhan mesti membimbing, Tuhan di dalam kita membimbing kita. Kita membutuhkan bimbingan dari Roh Tuhan
Jika tidak ada roh ya Tuhan, kita ada orang yang tidak mendengar-dengaran. Dan tangan kita taruh di telinga kita. Kita memohon roh ya Tuhan memenuhi telinga kita, penuhi telinga kita. Dan kita bersama berdoa, roh Tuhan mengurapi di dalam telinga kita banyak. Kita berontak, kita mencibir. Ya kita tidak mendengar, kita kadang banyak apa perkataan dari orang tua kita tidak suka, dan kita banyak perkataan nasihat dari ibu rohani kita memberitahukan kita, dan kenapa kamu menyuruh saya bekerja dan saya tidak suka dengan teguran ini. Kita memohon satu semua masuk di dalam telinga kita, memberikan satu hikmat. Kita memohon lebih lagi dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus kali ini menjamah telinga kami, menjamah hati kami. Engkau penuhi kami, hilangkan semua kebencian kami, semua pemberontakan kami. Bisa kami tidak mendengar, tapi kita ingin jadi orang bodoh, orang yang memberontak, orang yang bodoh. Dan kami di saat tidak mendengar Tuhan di saat ini firman-Mu dengan Roh-Mu penuhi supaya kami mencintai firman-Mu, mencintai setiap firman-Mu. Tuhan, supaya seorang orang yang penuh hikmat, supaya mendapatkan hikmat-Mu, supaya kami mengasihi orang tua kandung kami, juga otoritas kami. Apa yang kami katakan, perbarui kami, hilangkan semua manusia kami yang lama. Roh Kudus perbarui kami. Roh Kudus mengurapi kami. Hari Kudus kami ini memohon padamu lebih dalam lagi, menuliskan jalan kami yang di depan. Amin. Terus kami memohon padamu, bimbing kami. Kami mempunyai hikmat, dipenuhi dengan firman-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang melakukan operasi Roh Kudus ini dengan manusia kami yang lama, yang telinga ini yang tidak mau mendengar. Engkau ganti hati yang kasih ini, Engkau ganti supaya kami orang yang lemah lembut mendengar firman-Mu, bukan dengan kepintaran kami, pengetahuan kami menentang ibu rohani kami dan juga orang tua kandung kami, menentang firman perkataan mereka. Kami mau mendengar dan kami sesudah mendengar kami mau melakukannya. Engkau tambahkan kekuatan ini, kami mendengar dan kami melakukannya. Kami menjadi seorang yang mempunyai roh, kekuatan yang hidup. Karena firman-Mu hidup. Tuhan, kami berterima kasih. Kami berkasih hari ini melakukan operasi
rohani ini, operasi kekudusan ini. Kami berjalan di jalan kebenaran-Mu, tidak jalan di jalan yang salah. Bukan mengikuti perasaan kami berjalan, bukan mengikuti teman kami untuk berjalan apa yang mereka lakukan, kami lakukan. Kami mengikuti supaya kami mengikuti firman-Mu dan perjalanan-Mu. Mulai sekarang ini gereja menjadi yang membantu kami. Banyak pastor-pastor yang memberitakan firman Tuhan untuk menunjukkan pada kami, dan saya ingin mengundang ketua rumpun ini maju ke depan mimbar. Ayat 9 dikatakan, bisa kita mengikuti didikan orang tua dan mengikuti didikan ibu, dan di kepala kita memakaikan mahkota, dan di leher dikalungkan kalung emas. Bisa kehidupan kita bersujud di bawah naungan otoritas rohani kita bisa kita mendapatkan berkat. Jadi ketua rumpun, saya dalam nama Tuhan Yesus, saya memakaikan mahkota mengkarungkan kalung beri emas di lehermu. Kita saya ketua rumpun bawa dengan hati yang merendah datang di hadapannya, kita mendapatkan berkat ini. Ayat ini adalah doa kami. Ini adalah kami berdeklarasi. Haleluya, haleluya. Dan semua sangat sedang ada semua Tuhan masih kita menerima berkat. Saya dalam Tuhan Yesus memberkati semua menjadi orang yang penuh hikmat. Engkau memberkati
kamu apa ya kepada ini di dalam keluargamu, di dalam tempat kamu kerja. Engkau buat terang buat Tuhan. Misalnya itu melalui firman apa melalui mulutmu semua apa yang kau katakan semua ini sama juga ada kehidupan diberkati dalam Tuhan Yesus berkatimu dengan besar. Amin. Kemudian bagi Tuhan Yesus berkati kalian semua.